Kalau ngomongin game balap yang dulu sempat jadi favorit banyak orang, salah satu yang gak bisa dilewatin itu adalah Underground 2. Game ini bisa dibilang punya pengaruh yang besar, apalagi buat yang suka dunia street racing dan modifikasi mobil. Di game ini, lo nggak langsung dikasih mobil kencang, justru lo mulai dari bawah, pakai mobil yang biasa aja. Dari situ, lo harus ikut berbagai balapan buat dapetin uang, terus upgrade mobil lo sedikit demi sedikit. Yang bikin beda dari game balap lain di zamannya, Underground 2 ini punya konsep open world. Jadi, lo nggak cuma pilih race dari menu, tapi beneran nyetir keliling kota buat nyari event. Ini hal yang cukup fresh pada waktu itu. Kotanya sendiri punya nuansa malam yang jalanan basah, lampu neon di mana-mana, dan suasana street racing yang terasa banget. Walaupun sekarang kelihatan sederhana, tapi dulu ini terasa sangat hidup. Soal mode balapan, variasinya cukup banyak. Ada sirkuit buat balapan muter beberapa lap, sprint dari titik A ke titik B, drag yang fokus ke timing ganti gigi, sama drift yang lebih ke ngumpulin poin dengan gaya nyetir. Ada juga Street X yang tracknya lebih sempit dan teknikal. Setiap mode ini butuh pendekatan yang berbeda. Misalnya di drag, lo harus fokus ke timing. Di drift, lo harus bisa jaga kontrol mobil, jadi nggak bisa asal ngebut aja. Selain balapan, hal yang paling menonjol dari Underground 2 itu modifikasinya. Lo bisa ubah hampir semua bagian mobil, mulai dari body kit, spoiler, velg, warna cat, sampai neon di bawah mobil. Bahkan ada vinyl yang bisa lo pasang biar mobil kelihatan lebih unik. Menariknya, di game ini tampilan mobil juga ngaruh ke progres. Ada sistem rating yang bikin lo harus bikin mobil nggak cuma kenceng, tapi juga menarik secara visual. Jadi, kadang lo harus mikir, mau fokus performa atau sekalian gaya juga. Ini yang bikin gameplaynya jadi lebih variatif. Untuk performa, lo juga bisa upgrade mesin, turbo, handling, dan lain-lain. Setiap upgrade terasa sangat ngaruh. Jadi, mobil lo pelan-pelan jadi lebih enak dikontrol dan lebih cepat. Progression di game ini cukup jelas. Lo bakal ketemu berbagai rival dan tantangan yang makin lama makin sulit. Jadi, ada rasa berkembang seiring lo main. Walaupun ceritanya nggak terlalu dalam, tapi cukup buat jadi alasan kenapa lo harus terus lanjut buat mainin game ini. Intinya, lo naik dari pembalap biasa jadi yang diperhitungkan di jalanan. Soundtrack di game ini juga cukup berkesan. Musiknya kebanyakan hip hop, rock, dan genre yang cocok sama suasana balapan malam. Ini bikin pengalaman main jadi lebih hidup. Kalau dibandingin sama game sekarang, mungkin dari segi grafik udah jauh, tapi dari sisi gameplay dan feel, Underground 2 masih punya daya tarik sendiri, terutama buat yang suka konsep modifikasi mobil yang bebas dan progres dari nol. Sekarang, banyak game yang langsung kasih mobil kenceng, jadi rasa bangun dari bawahnya agak berbeda. Underground 2 juga termasuk game yang gampang diingat. Banyak orang yang dulu main pasti masih ingat mobil pertama mereka, atau mobil favorit yang udah dimodif habis-habisan. Game ini juga sering jadi bahan nostalgia, apalagi buat yang dulu sering main di PS2 atau PC. Walaupun udah lama, masih banyak yang balik mainin lagi. Kesimpulannya, Underground 2 itu bukan cuma game balapan biasa. Dia ngasih kombinasi antara balapan, eksplorasi, dan modifikasi yang seimbang. Kalau lo suka game balap dengan banyak pilihan kostumisasi dan progres yang terasa, game ini masih layak dicoba. Dan buat yang dulu pernah main, mungkin ini salah satu game yang cukup berkesan di masanya.